TNI untuk Ibu Pertiwi. Diterima, kami akan membalas tembaknya. TNI perintahkan pasukan setan tidak asal tembak di Papua. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangko Gapwilhan III Legend TNI Agus Rohman mengingatkan para prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan setan untuk tidak sembarangan mengeluarkan tembakan agar tidak jatuh korban sia-sia di pihak masyarakat sipil. Pasukan setan sebelumnya disebut Satuan Pasukan Elit TNI dari Yonif 315 Garuda. Para prajurit TNI Yonif 315 Garuda kini turut bergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan termasuk wilayah Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono pada Mei 2021 sempat meluruskan istilah pasukan setan. Kata dia, istilah itu hanya narasi di media sosial karena sebenarnya yang datang adalah pasukan dari Yonif 315 Garuda. Instruksi kali ini disampaikan langsung oleh Agus saat memberikan pengarahan kepada ratusan prajurit TNI di Aula Denkav 3 SC, Jalan Agi Muga, Mil 32, Distrik Kuala Kencana, Mimika, Kamis 24 Juni. Prajurit tidak boleh sembarang keluarkan tembakan. Pastikan betul masyarakat dengan musuh. Jangan menyakiti masyarakat, jangan terlalu penakut. Pegang teguh Sabta Marga, 8 wajib TNI dalam pelaksanaan Bintertas, ujar Agus. Ia menekankan pentingnya para prajurit TNI membangun kerjasama dan menghormati para tokoh masyarakat dan tokoh adat di daerah penugasan mereka. Kita bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para tokoh karena merupakan kearifan lokal, ujarnya. Para prajurit Yonif 315 Garuda yang akan ditugaskan di pos-pos daerah rawan diharapkan melaksanakan patroli keamanan di sekitar pos atau daerah operasi yang mereka tempati dan selalu menggunakan alat pelindung diri atau body system dalam setiap melaksanakan tugas patroli. Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infantri Yoga Cahya Prasetya mengatakan, prajurit Yonif 315 Garuda yang merupakan satuan tempur asal Kodam 3 Siliwangi yang bermarkas di Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat akan melaksanakan penugasan selama 8 bulan di Mimika, menggantikan prajurit Yonif 756 yang bermarkas pusat di Wamena. Dalam waktu dekat ini, para prajurit Yonif 315 Garuda sudah harus menempati sejumlah pos di daerah rawan seperti wilayah Tanggul Timur, Banti 2, Jalan Trans Timika, Nabire, Jila, Jita, dan Agimuga. Dan di Mimika meminta para prajurit Yonif 315 Garuda untuk melaksanakan penugasan dengan penuh humanis dan membantu masyarakat di tempat penugasan. Contoh yang paling sederhana yang bisa dibuat oleh prajurit di daerah penugasan yaitu ikut membantu masyarakat setempat melakukan rehabilitasi rumah ibadah dan melaksanakan pengobatan rutin masyarakat yang sakit. Kami berharap prajurit Yonif 315 Garuda bisa berbuat terbaik untuk masyarakat Papua selama penugasan, ujar Letnan Kolonel Yoga. Dihadapi masyarakat di daerah penugasan, datangi dengan pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat setempat dan layani serta bantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan Rem 172 PW mengingatkan bahwa yang dihadapi di daerah penugasan adalah rakyat Papua yang adalah rakyat Indonesia, bukan orang lain, bukan bangsa lain. Oleh karena itu, ingat jati diri TNI, laksanakan tugas sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Setiap prajurit tidak boleh terperangkap pada cara-cara pelaksanaan tugas yang sudah tidak selaras dengan kondisi daerah penugasan pada saat ini. Jangan melakukan tindakan yang berisiko akan menimbulkan permasalahan baru atau memperpanjang konflik. Setiap tindakan harus merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, pungkas Brigjen TNI Izak Pangemanan. Di akhir amanatnya, dan Rem 172 PWY mengucapkan selamat bertugas kepada Satgas Yonif Raider Khusus 751 VJS.
sebelumnya kirim pasukan setan dan macan kumbang. Sebelumnya Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda atau dijuluki sebagai pasukan setan akhirnya tiba di Merauke dan akan segera menghadapi KKB Papua. 108 orang personil Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan KRI Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS Senin 7 Juni. Melansir dari tni.ad.mil.id, kedatangan 108 personil Yonif 315 Garuda yang dipimpin oleh Wadan Yonif 315 Garuda dalam rangka pengamanan daerah rawan yang berada di wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Setibanya di Pelabuhan Satrol TNI AL Lantamal 11 Merauke, seluruh personil Satgas terlebih dahulu dilaksanakan prosedur kesehatan yaitu penyemprotan disinfektan dan rapid test antigen oleh tim kesehatan Denkesya Merauke. Hal tersebut dilaksanakan untuk memotong rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Merauke. Usai melaksanakan prokes, seluruh personil Yonif 315 Garuda melaksanakan pergeseran menuju marshalling area bertempat di Makorem 174 Merauke menggunakan 12 kendaraan truk dengan pengawalan dari Provos Korem 174 ATW dan Denpom 17A Merauke. Setibanya di marshalling area, personil Satgas Yonif 315 Garuda melaksanakan pengecekan seluruh personil dan perlengkapan, dilanjutkan istirahat di tenda yang telah disiapkan sambil menunggu serpas menuju tempat tugas di Kabupaten Mapi dan Asmat. Sementara itu pasukan Yonif Mekanis 521 Dadah Yoda juga telah keluar kandang dan siap menghadapi KKB Papua. Pasukan berlambang macan kumbang itu tengah melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan Papua. Dalam video pendek yang diunggah akun Instagram Yonif Mekanis 521DY, terlihat rombongan kendaraan pasukan macan kumbang keluar dari gapura markas Yonif Mekanis 521DY. Mereka membawa bendera atau tunggul kebanggaan Satuan Yonif Mekanis 512DY yang dibungkus dengan kain kuning. Bendera perang Batalion Infanteri Mekanis 521DY sudah keluar kandang, kami sudah siap berangkat Satgas Ops Papua. Semoga diberikan kelancaran dan keberhasilan, tulis @Yonif Mekanis 521 dalam captionnya Kamis 27 Mei. Pasukan Yonif Mekanis 521 rencananya akan bertugas selama 9 bulan ke depan di Papua.